sebenarnya komikus-komikus atau kreator-kreator ini akhirnya jadi malas ya karena itu. Udah capek-capek bikin, dibajak dan dibagian gitu aja. Itu mereka melakukan itu belum tentu karena jahat, tapi bisa jadi karena nggak tahu. Nggak tahu kalau itu tuh salah gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak ada yang ngasih tahu. Ini yang menarik gini nih. Tadi kan kalau saya dengar nih ya dari Mas Weta nih, kan prosesnya itu kan berarti kan ribet banget ya, susah ya, apalagi juga dengan industrinya yang tadi Mas Weta dengan metafora, analoginya, gerigi-geriginya masih banyak yang bolong-bolong. Ya. Itu kan berarti proses untuk menghasilkan satu buku komik aja kan setengah mati bikinnya ya. Nah, Betul. tapi kemarin sempat ramai kan, Mas Weta tuh ada karyanya yang di-upload di sebuah Facebook group dan ketahuan, dan Mas Weta menegur yang upload. Iya kan? Ya. Ya, ya. Nah, itu kan gini loh. Sebenarnya kalau dari sisi konsumen nih, misalnya sebagai pembaca nih, orang Indonesia Ya. itu yang saya lihat itu masih kurang, apalagi untuk menghargai sebuah karya intellectual property, IP, sebuah IP gitu loh. Iya. Nggak usah di yang karya orang Indonesia deh, karya-karya yang dari luar aja mereka bangga malah kalau nonton atau membaca dan membagikan itu bajakan gitu loh. Iya, iya. Iya, kan ada PR-nya di sini gitu kan, ada PR yang gede banget di sini, which is ini adalah sebuah industri yang tadi kita bahas masih belum mature kan. Nah ini gimana nih untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu loh. Sedangkan ya kalau kita compare sama Jepang atau mungkin Amerika, ya beda lah, mereka kan sangat-sangat menghargai banget intellectual property kan. Sampai itu semua jadi pop culture. Di Jepang Doraemon, Dragon Ball, dan Conan itu pop culture buat mereka kan, yang dari awalnya intellectual property kan. Atau di Amerika Superman, Batman, Spider-Man atau Iron Man itu kan intellectual property jadi pop culture juga. Nah ini gimana nih tantangannya justru? Karena kan banyak juga ternyata sebenarnya komikus-komikus atau kreator-kreator ini akhirnya jadi malas ya karena itu. Udah capek-capek bikin, dibajak dan dibagian gitu aja. Ya. Ya kayak gini, optimis dan pesimis relnya itu jalan barengan kalau di saya. Jadi saya oke, ngomongin pesimis dulu, yang jeleknya dulu lah. Iya. Begini, kalau di kita itu mereka melakukan itu belum tentu karena jahat, tapi bisa jadi karena nggak tahu. Nggak tahu kalau itu tuh salah gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak ada yang ngasih tahu. Bisa jadi. Nah makanya saya bilang kalian yang harus bergerak seperti ini memang harus dari awal ya lembaga pendidikan formal. Saya sempat bilang gitu, ada juga yang mengcounter, yaitu karena orang-orang yang bergerak di lembaga pendidikan formal orangnya nggak ada salah, saya mau bantah semuanya. Adik saya yang paling terakhir itu masuk baru kemarin keterima PNS ya untuk ngajar kesenian, dunia guru seni, dan untuk masuk itu poinnya harus banyak, ribet gitu loh. Saya ngobrol sama dia, oh gitu ya, mau jadi guru tuh sekarang tuh ribet ya. Oh iya ribet apa, harus punya poin inilah. Ada saya kan pernah tuh program pemerintah yang ngirim anak-anak muda ke pulau terluar itu loh, STM 3T kalau nggak salah, semacam kayak Indonesia Mengajar tapi ini punya pemerintah di sana. Terus itu ternyata jadi poin lebihnya dia, terus tesnya juga bagus dia, sampai kemudian jadi tenaga pengajar yang era sekarang ya insya Allah bagus-bagus, kita harus optimis itu. Artinya apa? Tidak benar kalau ada yang bilang karena orang-orang yang ngajarin nggak ada. Oh salah, nggak ada datanya dia. Kalau saya punya datanya, ada pengajarnya banyak, ya tinggal kuatkan di kurikulumnya. Artinya orang-orang yang punya kesadaran itu masuk ke bagian sana yang ngurusin modul-modul mata pelajaran. Salah satunya adalah memperkenalkan hak haki. Jadi hak kekayaan intelektual. Dari situ kalau orang tahu, minimal tahu dulu, itu nanti pasti sungkan mau pakai sesuatu, pakai orang lain, karya orang lain. Minimal sungkan, maksimalnya mau bayar. Gitu. Itu harus dari sana. Tapi saya udah bisa bantah ya kalau orang-orangnya nggak ada banyak gitu. Ya tinggal yang kita harus bisa, orang-orang seperti saya yang sudah bergerak di industri, yang sudah dapat asam garamnya gitu. Jadi ngasih tahu ke orang yang bikin modul kurikulum atau apapun itu yang nanti akan dijawantahkan oleh para tenaga pendidik itu, salah satunya adalah menambahkan materi tentang hak kekayaan intelektual, dan bahwa dunia kesenian itu penting. Bagaimanapun negara ini
bangsa, sorry bukan negara, bangsa ini dibangun oleh dunia kesenian. Kalau kita mempelajari budaya, lengkap itu sebetulnya unsur-unsurnya. Untuk ketuhanan ada, untuk Tuhan ya. Kalau dulu orang berkesenian ya untuk Tuhan, untuk sesama manusia ada, dan untuk tadi membangun karakter, bagaimana Wali Songo menggunakan produk-produk budaya untuk mendakwahkan Islam yang hari ini itu mulai dipopulerkan lagi gitu. Ternyata oh harus begitu ya, ngundang pelawak misalnya untuk sebelum dakwah gitu. Jadi ngumpulin orang karena ada kelas-kelasnya. Artinya produk budaya itu bisa dipakai oleh untuk banyak faktor, untuk banyak fungsi itu. Salah satunya untuk pendidikan ini. Dari situ kita akan tahu bahwa mencipta sesuatu itu sulit. Itu minimal. Dari situ kan orang jadi mau, oh ya sulit ya, saya pasti sungkan gitu kalau mau nyolong. Jadi pendidikan karakter itu memang bisa dimulai dengan cara seperti itu. Tapi kita juga tetap harus seperti ini. Saya kreator, ya saya harus ngajarin. Jangan ngotot lah. Ngajarinnya itu santai aja. Kayak kemarin waktu karena saya di kepala saya udah punya prinsip mereka tuh belum tentu jahat udah itu aja. Sehingga kayaknya mereka nggak tahu gitu. Makanya saya kasih tahu, ini nggak boleh nih. Karena nanti nurunin traffic gini. Udah saya bikinin channel YouTube sekalipun ya saya tinggal ini kayak gini nih, kenapa kita tuh selalu komiknya tuh selalu nomor 1 doang, karena seperti ini permasalahannya gitu. Salah satu faktornya tadi faktor penghambat. Apakah saya menjadi pesimis dengan lingkungan ini? Tidak sama sekali, karena kalau saya pesimis saya berhenti makin itu. Makanya sebagai kreator ya kasih tahu aja, kasih tahu sesimpel ngasih tahu, mematahkan stigma kayak gini loh. Komik, kamu bikin komik kayak anak kecil aja, atau baca komik kayak anak kecil aja. Kasih tahu lah kalau komik itu medium apapun, siapa yang akan baca itu tergantung dari isinya gitu. Jadi kita tuh punya kewajiban ngasih tahu buat orang yang nggak tahu, karena bisa jadi mereka itu berprasangka atau melakukan sesuatu yang kelihatannya jahat, bisa jadi karena tidak tahu, terutama di industri kreatif. Sementara kalau di Jepang, saya nggak tahu kurikulumnya seperti apa, tapi dari sisi etos kerja itu mereka memang sudah bagus, etika profesinya tuh tinggi. Saya ambil contoh seperti ini, yang kasus Nusantara Ranger tadi. Nusantara Ranger itu kan tiba-tiba di tengah jalan setelah kami rembukan sama Shogakukan Asia, mereka minta ganti konsep, jangan Super Sentai gitu. Oh kenapa Pak gitu? Karena si Super Sentai ini punyanya Toei Animation. Toei itu bukan di bawah benderanya Shogakukan, atau kami tidak nge-sub kemana-mana. Jadi merely bukan partner juga, jadi intinya kami orang lain lah gitu. Di Jepang itu nggak etis kalau bikin sesuatu yang tetangga kita udah bikin gitu, mendingan jangan deh gitu. Mereka melakukan itu karena etika profesi, karena nggak enak. Tidak perlu hitam di atas putih, tidak perlu somasi apa, nggak perlu, pokoknya nggak enak aja, jangan deh gitu. Berarti kan dari sisi karakter bangsanya itu tinggi banget nih. Wah ini kan makin luhur kerjasama itu, makin nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Modal trust aja udah. Pokoknya saya percaya sama kamu, udah selesai gitu. Itu berarti kemanusiaannya udah tinggi. Tapi kalau udah mulai diikat oleh pasal inang ini, berarti menunjukkan, terlepas dari fungsi legal ya, itu menunjukkan kalau makin kita nggak percaya sebetulnya sama dia gitu. Kemungkinan dibajak lah apa segala macam lah itu. Nah itu alasan saya bikin Padepokan Tagasuma juga, untuk ngasih tahu internalnya juga bahwa kita tuh memupuk nilai-nilai seperti ini gitu, bahwa saya percaya sama kamu percayakan karyamu sama saya gitu, sama kami. Jadi kita sama-sama tumbuh, itu kita kan jadi padepokan yang kuat akhirnya. Nah nilai-nilai kayak gini kan sekarang saya kurang tahu, tapi saya ngerasanya kok kurang ya. Jadi kayak tadi makanya orang bisa ngebaca, atau dalam sisi pengkaryaan misalnya si itu laku bikin Giri dan Jingga, gue mau bikin Tono dan Tini misalnya. Jadi kayak oh gitu ya, harus numpang hype dulu ya, padahal kita dunia ini kan terlalu luas ya untuk berkarya gitu. Kenapa harus ikut misalnya Dilan laris, besok bikin copycat-nya Dilan gitu. Sementara kalau di Jepang kayak tadi, janganlah ini Super Sentai. Padahal ya kalau dipertahankan ini tetap Nusantara Ranger deh, ikut hype-nya Sentai-nya Toei, ya laku gitu. Ya gitu. Jadi ini ngomongin etika dan bagaimana kita berkarya berbasis kemanusiaan. Itu jadi akhirnya malu kalau kita tidak menghargai, itu udah malu gitu. Tapi kan jadi PR lu nih, jadi
tambah lagi kan. Ya PR-nya nggak apa-apa. jadi tambah banyak nih. Maksudnya udah harus mikirin ide bikin komik, udah harus gambar, memproduksi komik, terus tadi juga memarketingkannya juga. Sekarang ditambah lagi bagaimana Mengedukasi mengedukasi pasar. pasar. Ya Ini pelan-pelan. iya bisa jadi gini loh. Ya kalau kita ngomong Jepang, kembali lagi kalau kita ngomong Jepang itu kan udah sebuah industri yang udah berpuluh-puluh tahun udah jalan kan. Betul. Jepang itu kan industri komiknya berjalan setelah Perang Dunia Kedua kan. Sedangkan kalau di Ya, Amerika malah lebih lama lagi. Superman itu ya, muncul di tahun 1930-an. Sebelum Perang Dunia ya. Kedua malah udah ada kan. Tapi Ya bisa kita juga udah ada. iya kita udah ada, tapi kan memang ya to be honest nggak bisa kita samain sama mereka lah. Jauh banget lah. Betul. Jauh banget lah. Berarti pembandingnya bukan masalah siapa duluan. Betul, betul. Tapi bagaimana membuat ini, kayak tadi Mas Meta bilang, geriginya ini jadi lengkap. Betul. Gimana ya? Sekarang ini sih kalau yang saya lihat, apalagi terutama di dunia digital ya. Kemarin saya sempat podcast sama ini, kalau Mas Weta demen bola, mungkin pernah dengar Wesley Hutagalung. Dia sering jadi komentator kalau ada siaran langsung bola, atau sama dia juga dulu mantan wartawan bola. Dia juga mengeluhkan salah satunya ini yang dia keluhkan di industri media sekarang adalah wartawan itu udah kehilangan ini esensi mereka sebagai wartawan, karena yang penting buat mereka adalah dalam satu hari dikejar target 8 sampai 10 artikel. Udah pokoknya penting Ya. banyak aja. Mau niru dari misal yang sebelah udah pernah bikin ya judulnya diganti dikit, atau mungkin kalimat di dalam susunan beritanya digonta-ganti dikit atau diulang-ulang lagi. Kadang-kadang satu berita itu bisa dipecah jadi 5 artikel, tapi isinya sama aja. Ya udah, pokoknya penting kayak kejar tayang lah. Kalau ya mungkin kalau di TV kayak sinetron sekarang lah ya, si ini bikin ini, oh ini rame nih, udah kita ikutin, dibanyak-banyakin terus sampai bisa ratusan episode kan. Dan masyarakatnya ya kalau yang saya lihat juga jadi kehilangan, udah pokoknya emang yang saya tahu nih kalau karya ya kayak begini. Ya. Yang penting ada aja udah, tapi kalau ngomongin kualitas ya udah nggak bisa, mereka udah nggak masuk, apalagi kalau kita ngomong sorry itu ya kelas yang di C dan D ya, wah itu berat banget, itu sangat-sangat berat banget. Ya, tanggapan saya kayak gini. Ya itu akan tersapu pada akhirnya. Ini kan sebetulnya masa transisi, di mana masa transisi ini banyak-banyakan itu adalah kunci. Gitu. Jadi banyak-banyakan view, banyak-banyakan episode, banyak-banyakan itu kayak sekarang masih masanya. Tapi pada akhirnya tetap yang last man standing quality. Bagaimanapun lah, ketika di antara buih ini pasti tetap ada satu batu karang kan. Batu karang yang orang pasti akan nyari ke batu karang itu, willing to pay, willing to collect, willing to appreciate, itu pada akhirnya bertumpu pada kualitas, tidak pada kuantitas. Mau sedikit juga, saya ambil contoh ini, saya selalu mengacu pada karya, contohnya gini, Akira, ada satu IP di Jepang ya. Akira itu cuma berapa buku sih gitu, tapi kenapa itu dikenang segitu lamanya gitu. Sorry, untuk meluruskan supaya tidak salah, bukan berarti yang kuantitasnya banyak terus jelek juga, tidak. Ini ngomongin kualitas dulu baru kuantitas harusnya. Jadi jangan ngomongin ngomongin kualitas dulu baru kuantitas. Ya benar. Jangan sampai kita ngomongin banyak-banyakan dulu, kualitasnya ntar nggak boleh gitu. Kalau menurut saya tetap kualitas. Doraemon ya kualitas bagus dan jumlahnya banyak. Makanya dia juga sustain, tapi tetap kualitas dulu. Kualitas itu akan melahirkan loyal market. Orang yang benar-benar loyal, yang willing to pay, willing to collect, willing to appreciate tadi aspek-aspeknya. Sementara kalau kita memang ngincernya view segala macam, itu kan bagian dari buih tadi gitu. Istilahnya apa ya? Floating mass apa ya? Jadi ada istilahnya di mana cuma ngambil sebentar udah hahihi, kayak sekarang TikTok tuh beberapa detik doang kan, next kayak gitu. Tapi yang nggak akan kena gitu. Fungsi reklame tadi yang harus berulang-ulang mungkin, silakan. Tapi kalau memang kualitasnya tidak, ini mendingan bikin satu tapi nusuk ketimbang banyak tapi nggak dapat gitu. Itu banyak bagian dari banyak yang lain. Sementara kalau satu ini beda gitu, orang udah langsung wah ini aja udah kayak gitu. Itu pemikiran itu mendasari pola pikir saya sejak dulu sebelum berkarya, sebelum saya masuk industri komik.
Saya mendingan bikin satu yang keren banget gitu. Tapi itu doang, diterus-terusin bikinnya itu doang. Makanya saya lebih menghormati ke karya teman-teman yang satu judul itu tapi terus dikaryakan terus gitu. Daripada dia bikin ini berhenti ganti yang lain. Yang penting lagi nunggangi hype apa gitu. Saya lebih menghormati orang yang sudah punya judul itu. Nah, sudah punya judul nanti tinggal nunggangi hype nggak apa-apa. Misalnya si Juki, udah punya si Juki nih, si Fazza nih. Terus sekarang lagi hype apa, si Juki ngerespon, itu mah nggak apa-apa. Itu dia udah punya gitu, udah punya si karakternya. Itu bagian dari kualitas tadi, salah satunya itu. Nah, nanti akan lenyap lah yang kayak gitu eranya. Nanti tetap akan kembali ke yang ya kayak industri film lah kemarin kan juga gitu kan, pas lagi horor porno kan, yang horor vinyl itu merajai pasar, tapi lambat laun kan orang kan capek kan, males lah, tiba-tiba ada yang bagus satu, akhirnya jadi kiblat, akhirnya semua orang sekarang berkompetisi bikin yang bagus, bukan yang sekadar ini. Lambat laun kalau udah bagus nanti rame juga gitu, memang seperti itu patternnya. Sekarang berita kan sekarang bahkan Kompas kan, jadi berita ini dikutip dari berita ini, makanya sampai belakangan beberapa sumber berita saya lupa apa ya, yang ini original terbitan dari website ini doang kayak gitu. Lambat laun orang akan mencari sesuatu yang lebih spesifik gitu. Itu pastilah bahwa kemudian tapi sedikit tapi mau bayar itu jauh lebih penting daripada banyak nggak ada yang bayar. Makanya sekarang adalah beberapa teman saya yang juga ngeluhin, aduh nih view saya banyak nih, like saya banyak nih komiknya, tapi saya nggak dapat duit, saya cuma dapat jempol doang. Andai jempol diuangkan gitu kan. Nah, mendingan saya nggak punya jempol banyak tapi komiknya laku gitu. Mendingan gitu, karena apa? Yang terjual value itu bagian salah satu formula dari kualitas. Lambat laun bisa diperbanyak kuantitas. Kayak gitu sih. Iya. Gue setuju banget sih kalau tentang value itu tuh penting banget, karena kalau tadi kita sempat bahas tentang likes dan jempol kan, sekarang ini kan ngetrennya gini, apalagi kalau cewek itu kan gampang banget terkenal di Instagram kan, asal dia fotonya atau videonya pamer belahan dada dikit aja, udah tuh pasti likes-nya atau komennya tuh banyak banget dah. Tapi kan itu bener, mau sampai kapan? Ya kan, mau sampai kapan? Nanti kalau misalnya dia kontennya begitu-begitu terus, misalnya nanti lama-lama dia udah tua, badannya mungkin udah nggak sebagus sekarang nih ketika dia bikin konten sekarang. What's next gitu? Apa yang mau dibikin lagi? Apa yang mau ditawarkan karyanya? Nggak ada. Orang cepat lupa pasti. Mungkin sih, tapi kalau itu saya nggak paham. Tapi yang kalau dari sisi karya, ya yang saya pahami itu. Jadi kalau kita cuma beginilah, ada istilahnya kalau kita belum punya satu IP yang kuat ya, kokoh ya tadi kayak Karang gitu, terus hanya ikut sesuatu yang hype, terombang-ambing, atau ikuti food, istilahnya apa ya? Ini lagi rame ini, ganti deh. Ini lagi rame ini. Jadi muter aja cuma ikutin arus itu. Mendingan punya satu. Kalau contohnya bikin Padepokan Raga Sukma, waktu itu ada celetukan baru baru lah. Waktu itu baru ada 2 murid malah. Jadi baru ada Hiro almarhum sama Dedi kalau nggak salah itu. Terus ada yang bikin, ngapain kamu bikin komik silat? Emang ada yang baca gitu? Ya gimana mau baca, orang komiknya aja nggak ada, makanya saya mau bikin ini biar orang baca gitu. Maksudnya. Ya kan lucu kan logikanya. Saya bikin dulu nih ya. Kita lihat ada yang baca apa enggak. Beginilah kalau saya mikirnya. Yang pertama yang mau saya sampaikan, satu itu pasar komik itu kayak kolam ikan yang keruh. Jadi kayak kolam ikan, tapi keruh airnya. Jadi nggak tahu nih isinya apa. Kita tuh nggak tahu. Akhirnya dilemparin por ikan tuh, makan ikan. Yang keluar lele. Oh, ada lelenya nih. Dilemparin tempe mentah, dimakan sama gurame. Wah, ada ikan guramenya juga gitu. Lempar potongan roti tawar gitu, dimakan kecebong. Oh, ada kecebongnya juga. Jadi sebetulnya karya kita itu pasti ada penikmatnya. Tinggal kita tuh tahu siapa penikmat kita, gimana masarinya. Makanya kalau tadi ngincer yang masa yang segitu banyak, masa populer lah istilahnya, terus nggak jelas range-nya apa, akhirnya kita dilempar cuma nge-like-in doang. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi pasiennya nggak jelas. Yang berikutnya, poin kedua adalah kalau
ada sesuatu yang gratisan, itu berarti kamulah produknya. Jadi kalau saya nanti yang akan saya lihat adalah bukan cuma jempolnya, itu salah satu formula ya yang like gitu, tapi engagement-nya kayak gimana, dia komennya kayak gimana, responnya. Terus kita harus tes juga, misalnya bikin komik gratisin gitu, yang komen banyak, yang ini banyak, nanti pasti ada yang bang cetak bang kayak gitu. Oh ini udah ada yang pengen atau kita kunci deh episode berikutnya, kalau ternyata besok diumumin besok ini episode berikutnya akan saya jual gitu. Kalau nanti ya itu dari situ ngetesnya. Jadi bukan cuma nyenengin market ya, tapi tadi bener ngasih value itu salah satu cara untuk kunci target market kita supaya mau beli gitu. Nah pasti begitu. Kalau kita fokus di cuma ngumpulin jempol, tapi kita nggak bisa cara menjual mereka. Kan ada yang saya ambil contoh ya, saya lupa deh, kayak komiknya Mark Firari contohnya, dia kan banyak tuh engagement-nya tinggi, likes-nya banyak. Si Adele ya yang dijual adalah engagement-nya, bukan komiknya, dijual ke produk. Lu mau kalau mau ngiklanin produk di tempat gua, harus gua komikin, nggak bisa lu asal majang produk kayak gitu. Gua mau jual tumbler nih, oke. Nanti gua bikinin cerita tentang tumbler, sehingga lu bayar gua bikin cerita, lu bayar produk placement, lu bayar apa. Nah yang diuangkan itu nanti jaminannya adalah dibaca oleh sejumlah ini. Kalau nggak bisa bisnis itu ya mending jangan. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa jualan produk saya tetap adalah apa yang saya bikin, bukan siapa yang baca. Saya belum bisa ke sana. Masih belajar, artinya saya pengen juga belajar ke sana gitu. Sementara kayak si Palik Tai Lalat, mungkin Adele, Mark Firare itu udah bisa memasarkan pembacanya. Nah itu kan keren kalau kayak gitu. Sebetulnya, nah itu makanya saya bilang. Terus nyambung tadi ke yang metafora gerigi tadi. Waktu saya di Jepang yang di Kitakyushu itu ada cerita lucu sebenarnya. Jadi kami lagi makan pagi gitu ya. Ada saya, ada 2 orang Jepang sama 1 orang Malaysia itu. Saya ceritalah, ini saya punya aplikasi baca komik khusus untuk komik-komik terbitan Padepokan Raga Sukma, kelompok komikus yang saya bikin sendiri. Wah, mereka hah? Serius ya gitu? Iya ini ya gitu. Saya buka ini, cuman baru Android. Itu kan kami Padepokan Raga Sukma kerjasama dengan Plexus Tech Dev dari Bandung, perusahaan yang bergerak di teknologi digital. Basically itu apps-nya dia, kami kontennya. Jadi kayak 50-50 lah. Ini kayak gini nih. Ini ada sistem pembayarannya, ada bisa bayar di Konbini, kan ada di Alfamart itu, bisa bayar di Alfamart segala macam. Wah, mereka tepuk tangan. Kok bisa kayak gitu? Apalagi yang Malaysia, wah nggak akan bisa di Malai jualan digital beginian ya gitu. Kami bisa ya gitu. Kenapa bisa gitu? Ya karena kami miskin, nggak lengkap geriginya. Kalau kami lengkap, kami nggak akan bikin begini. Pasti kami akan ngap stok aja, gantung ke siapa gitu yang udah well prepared gitu. Tapi gara-gara gerigi yang tadi pada bolong-bolong, kita berusaha untuk melengkapi itu dengan sistem surviving yang seperti itu. Sistem survivalnya itu seperti tadi. Kayak Adele menjual pembacanya, Tai Lalat si Palik menjual pembacanya juga, atau Ghostis komik kayak gitu. Jadi wah ini bisa seperti ini gitu di Indonesia, itu berkah juga gitu sebetulnya. Jadi itu saya bilang tadi, kenapa saya punya 2 rel, ada pesimis ada optimis, karena sebetulnya di balik kekurangan itu kita yang beneran survival pasti akan menciptakan sesuatu, karena itu peluang. Yang kalah ya kalah gitu, jadi adalah gue nyerah lah ya gitu. Bisa jadi karena ya tadi kurangnya pengalaman atau belum terbuka. Kalau saya sadar dulu saya belum terbuka, makanya saya belajar dengan cara tadi kerja dulu lah di agensi supaya tahu sistem gitu. Soalnya modal di Indonesia kalau cuma bisa modal bikin cerita sama gambar itu, menurut saya kalau untuk entrepreneur di bidang komik ya itu masih belum lah. Mendingan belajar lagi gitu dari sisi marketing, dan itu bukan sebuah tugas. Itu kalau kita ini jadi kebutuhan gitu, saya butuh gitu. Jadi nggak ngerasa tugasnya berat, bukan, saya butuh itu, saya butuh tahu gitu, itu jadi sesuatu yang menarik. Akhirnya belakangan udah gabung-gabung nih, udah mulai industrinya udah mulai saling terkoneksi gitu. Kayak misalnya
Webtoon menerbitkan Terlalu Tampan, Visinema beli IP-nya diterbitkan jadi difilmkan, akhirnya kayak gitu. Jadi nanti bisa nyambung kayak gitu. Tinggal yang belum itu yang kayak nyambungin lagi pas misalnya nih, saya nggak tahu apakah pas lagi mau nonton film beli tiket bundling komik kayak gitu-gitu, ini belum sampai ke sana, tapi bisa seperti itu gitu. Dan istilahnya ada yang bilang tiket sekarang udah gara-gara udah digitalisasi, tiket film tiket nonton itu udah nggak perlu ada, bahkan makin tipis kertasnya terus akhirnya dihilangkan. Tapi Korea kalau nggak salah, saya lupa, itu bikin tiket filmnya tuh justru deluxe gitu, dibikin collectible gitu, sehingga nih gue udah pernah nonton ini dipajang-pajang. Jadi sebetulnya barang yang kita anggap bakal punah itu bisa jadi artefak, sesuatu yang bahkan derajatnya tuh naik gitu. Mempelajari sejarah senjata keris contohnya. Keris zaman dulu laki-laki asal usia dari kecil lah, asal laki-laki ya, itu udah pasti punya senjata keris disematkan di belakang. Udah pastilah itu udah pasti punya gitu. Jadi tapi lambat laun kan itu secara fungsi ya. Lambat laun menjadi naik derajat mungkin. Jadi udah mulai kalau ini gagangnya gading nih, ini berarti udah ningrat. Jadi mulailah muncul kasta. Setelah tidak jadi fungsi, buat apa tusuk-tusukan zaman sekarang itu, akhirnya jadi benda tradisi, jadi pusaka naik. Dulunya cuma alat tusuk, sekarang jadi pusaka. Kan berarti seiring berkembangnya zaman, sebetulnya satu produk itu tinggal gimana kita ngemasnya. Ada yang punah gitu. Tapi ada yang benar-benar jadi, wow ini pusaka, ini udah. Ibaratnya kayak Pangeran Diponegoro ngangkat kerisnya itu di medan perang, dia naik kuda ibaratnya. Kerisnya tidak fungsional, itu udah sebagai pusaka. Itu kalau dia diangkat kerisnya, pasukannya itu langsung kayak punya power up gitu. Jadi percaya diri untuk berperang gitu. Jadi itu fungsinya tuh. Nah, kita juga harus melihat itu dalam industri apapun, termasuk komik. Yang saya geluti dan saya pahami sekarang seperti itu. Contohnya komik saya gratiskan Webtoon. Cuman memang saya keberatan kalau di capture terus ditayangkan di Facebook. Ya udah saya kasih tahu, jangan, nanti trafficnya punya saya turun. Kalau bisa, kalau mau mensupport saya untuk berkarya terus karya ini, arahkan ke Webtoonnya supaya kalau tinggi viewernya, pihak penerbitnya kan ngerasa ini bagus berarti. Oke, kontrak season 2 kita tanda tangan. Nah, betapa sedihnya kan kalau ternyata trafficnya turun gitu, terus kita jadi tidak bisa menikmati karya lanjutannya. Kan saya aja misalnya nggak usah kok karya yang gagal terbit, karya yang terbitnya jelek aja saya sedih gitu. Apapun film misalnya kayak kok Justice jelek ya, harusnya tuh bagus kalau Zack Snyder doang yang bikin misalnya. Gitu ya, terus akhirnya diterbitkan yang versi aslinya nantinya. Oke, saya nunggu yang ini deh kayak gitu. Sebagai penggemar, ini dari kacamata penggemar, makanya saya kasih tahunya begitu. Apa kamu nggak sedih nih kalau cerita ini tuh berhenti gara-gara kamu juga nih? Betapa senengnya kalau karya ini lanjut gara-gara kamu juga nih. Mendingan kan diarahkan seperti itu. Jadinya persepsinya iya juga ya. Gue nggak mau cerita itu berhenti. Oke, ayo support dengan cara minimal nggak, ya itu seminimal-minimalnya tuh nggak membajak tadi. Memang saya nggak bilang tugas sih, tapi lebih ke apa ya? Itu saya butuh supaya industri ini itu jadi bagus gitu, secara pasar juga melek. Dan lagi-lagi tadi yang saya bilang ya, kalau kualitas itu juga akan menjaring pasar, tertentu. Contohnya kalau saya bikin yang buat, katakanlah kita main kasta ya, misalnya ada kasta CD lah, saya cenderung tidak percaya, tapi umpamakan seperti itu, ada kasta CD yang dalam tanda kutip tadi belum tentu mau bayar, maunya yang rame doang, maunya yang gratis lah apapun. Saya ngincar ke sana, itu secara kualitas kan mereka jadinya mereka nggak akan dari wawasan saja mereka udah pasti membajak, itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi kalau saya ngincar market yang benar-benar aware terhadap satu karya, ya karena kontennya kan otomatis kan menyaring otomatis tersaring. Yang baca Pusaka Dewa itu pasti orang-orang yang mau beli, pasti nggak mungkin lah itu yang karena komiknya dijual, kamu nggak akan bisa mengakses komik ini gratisan, dan beli orang-orang dan merasa gue layak mengoleksi ini gitu. Nah, mendingan di situ sedikit dapatnya banyak gitu, ketimbang yang tadi dimain di pasar yang terlalu populer, wah capek sendiri itu
mungkin beban mengedukasinya juga lebih berat. Sementara kalau yang tadi udah nggak perlu edukasi, udah menyaring pasar. Dan sejak awal saya tidak pernah mengincar, katakanlah kalau memang ada kastanya, saya tidak pernah mengincar market JD. Sejak awal berkarir. Saya udah langsung orang-orang yang tadi istilahnya, kalau saya sebut adalah pasar yang membeli komik saya adalah orang-orang yang sudah berdaulat dengan uangnya. Dia udah punya penghasilan sendiri dan mau membeli value dari komik itu, bukan cuma komiknya. Makanya komik-komik saya meskipun sudah digratiskan di webtoon, dicetak tetap aja laku. Gitu. Karena yang dibeli bukan lagi produknya, tapi ini ada sesuatu di komik ini yang orang bisa buka lagi kapan-kapan. Makanya saya paling senang tuh kalau lagi ada acara komik, orang minta tanda tangan, komiknya lecek. Itu saya, ini orang berarti bukan berarti yang bagus itu nggak dihormati, maksudnya ini udah dibaca bolak-balik nih, ada yang ketupan kuah soto lah, apalah. Tapi ada yang kalau cewek-cewek kan cenderung lebih rapi ya, jadi udah sampai di apa tuh disampul plastik. Wah ini sampai gini, ini mas sudah melanglang buana gitu. Ada yang komik Grijinga itu kan udah menjodohkan beberapa orang gitu. Beberapa orang yang sudah dijodohkan oleh komik Grijinga itu minta saya menamai anaknya lewat karakter-karakter Grijinga. Itu kan jadi sebuah penghargaan yang tinggi juga. Betul. Tapi anyway, kalau misal nanti kita ketemu nih, saya bawa komiknya Mas Weta nih, kalau misal komiknya rapi, jangan dibilang saya nggak baca ya. Saya tuh sangat ini banget, apa ya, mungkin OCD terhadap buku. Buku saya tuh ya, walaupun saya baca harus rapi, nggak bisa enggak. Walaupun saya nggak sampunin, saya tuh paling benci kalau buku tuh tiba-tiba lecek atau covernya tuh sampai ada yang ketekuk gitu. Maksudnya itu kan buku gitu ya, buat dibaca bukan buat ditekuk bolak-balik. Iya. Kemarin juga ada yang beli, kan saya kadang-kadang nggak bantu, pokoknya saya juga untuk jadi istilahnya apa ya, special offer gitu. Saya kadang beli komik saya sendiri, saya tanda tangani di rumah, karena kan kalau beli di toko buku nggak ada tanda tangan saya ya, jadi saya coba bantu. Ada yang orang tuh beli trilogi H2O Reborn itu belinya tuh dua tumpuk gitu. Yang satu buat dipajang, yang satu buat dibaca. Wah, ini mungkin tipe-tipenya Mas Andri nih. Jadi, wah ini oke, salut nih orang dia beli dua. Iya, kalau buat saya tuh buku itu memang apa ya? Dari dulu saya suka baca buku komik pun dari zamannya Alex Media, harganya masih belum nyampe 3.000, malah masih 2.000 sekian tuh, masih 2.500 ya. Iya, masih Kung Fu kita kan seumuran, jadi tahu lah. Iya, Kung Fu Boy, Doraemon, awal-awal tuh Alex Media kan Candy. Ya, 2.500 dulu. Iya, 2.500 dulu. Itu tuh buku tuh bener saya jaga banget itu. Saya tuh nggak pernah sampai buku. Kayaknya saya benci banget kalau kadang-kadang ada orang gini datang ke saya, buku pinjem dong. Pikiran saya tuh udah langsung negatif. Ini pasti buku balik, pasti bukunya hancur nih. Dan emang kebanyakan bukunya hancur. Udah jadi kayak ini, udah kayak bungkus kacang goreng. udah nggak kebentuk-bentuk lagi. Makanya bukannya pelit, malah saya suka bilang kalau emang mau baca mending beli deh. Murah kok. Iya kan? Iya. Ya emang beda-beda lah tiap orang. Tapi saya percaya kalau buku itu ya tidak punah lah. Ada yang bilang udah nanti semua orang digital larinya. Enggak juga. Jadi Grijinga itu kan tadinya saya tayangkan gratis di Facebook. Bukan di page ya, di Facebook saya langsung gitu. Waktu dicetak sama ini Koloni itu 3.000 eksemplar ya. Pokoknya 2.800 atau 2.700 itu laku dalam berapa bulan, apa minggu malah. Jadi kurang dari sebulan itu laku gitu. Jadi loh, kan tadi gratis gitu. Karena secara accessibility itu memang lebih mudah buku gitu. Dan nanti bisa dipinjem-pinjemin ya, terlepas dari dia kayak gimana melakukan terhadap buku, tapi buku itu jadi bisa kayak ini ada buku bagus nih baca gitu. Jadi kayak bisa dipegang, bisa digimanain gitu. Ada perumpamaan tuh. Tapi intinya nggak akan punah lah kalau yang namanya buku mah pasti ada yang bilang generasi penikmat buku nggak ada sekarang, anak-anak SMP nggak mau. Ya kan masih SMP, tunggulah dia gede dikit. Pasti belinya buku. Artinya ya pastilah, saya zaman SMP bukan masalah mau atau tidak mau, lebih ke affordable-nya aja. Ya kayak saya nggak bisa belinya aja gitu. Nanti kalau udah punya uang, apalagi kita cetak eksklusif gitu ya, pasti orang
mau lah itu. Makanya saya bilang tadi, ada yang buku yang akhirnya orang tetap pas sudah ngerasa wah raknya numpuk, dia tetap ketika akan membuang atau menghibahkan itu pasti diseleksi lagi. Yang akan bertahan di lemari adalah buku-buku tertentu. Nah, saya pengen menciptakan buku-buku yang bertahan di lemari ketika buku itu nanti dieksekusi dipilah-pilah gitu. Dengan cara macam-macam gitu, bikin kontennya sebagus mungkin. Makanya saya bilang udahlah bikin konten yang bagus lah. Nggak usah drama, nggak usah apa. Bikin yang bagus sampai orang yang nggak kepikiran gitu. Dulu saya tuh punya prinsip kayak gini. Prinsip metafora. Saya bikin sendiri untuk komik Wanara waktu itu kayak gini. Ketika orang lain masih sibuk melatih renang anak-anak buaya, saya harus sudah bisa menerbangkan gajah. Anak-anak buaya nggak usah dilatih renang juga bisa, maksudnya gitu. Tapi saya harus bisa menerbangkan gajah. Artinya saya harus menciptakan sesuatu yang 5 tahun lagi orang baru akan kepikiran. Saya udah bikin duluan. Orang 5 tahun kemudian, gue kepikiran bikin ini. Udah ada tuh 5 tahun yang lalu si Sweta tuh bikin gitu. Jadi saya pengen kayak gitu, mendahului apapun gitu. Jadi makanya sekarang saya fokusnya sebelum bikin cari air terjun terus bertapa di bawahnya untuk dapat siraman rohani lah gitu. Jadi makanya bikin sesuatu yang bagus lah udah gitu, yang bagus aja, fokus bikin yang bagus. Ini pesan untuk kreator. Setuju. Itu juga yang saya lakukan di podcast sih ya. Kalau podcast saya itu sebenarnya kalau lihat topik-topiknya, lihat obrolannya sebenarnya not for everyone topik gitu. Kalau memang saya pengen not for everyone topik, saya bikin podcast yang obrolannya receh-receh aja gitu kan, obrolan yang ya pokoknya yang inilah yang ringan-ringan lah. Tapi saya nggak mau, karena itu benar, saya setuju. Saya pengen naruh value di setiap episode podcast saya gitu. Saya nggak bilang podcast saya bagus atau paling bagus gimana juga ya, enggak. Saya juga masih belajar gitu loh. Tapi saya pengen tiap ada episode saya ketemu dengan orang-orang yang saya ajak ngobrol itu, kita bisa kasih message gitu loh. Makanya biarpun mungkin topik-topik saya tuh random, saya bisa ngomongin virginity, ngomongin tentang keperawanan, ngomongin tentang blockchain, ngomongin tentang karir, ngomongin tentang perjalanan hidup seorang entrepreneur dari dia nol sampai dia jadi sukses gimana, itu saya tampilkan karena kenapa saya pengen share sesuatu buat banyak orang gitu loh. Karena ya kembali lagi, konten itu udah terlalu banyak, konten ikut-ikutan dan konten yang isinya kagak ada isinya. Kalau kita enggak, atau mungkin saya, atau mungkin sebagian orang nggak mulai bikin konten-konten seperti ini, mau sampai kapan? Ya kan, mungkin kayak kalau Mas Weta, kalau nggak ada yang jalanin komik ini, mulai komik ini, kayak tadi komik silat, kalau nggak ada yang bikin komik silat sekarang, ya memang siapa yang mau baca? Komik yang aja kagak ada, iya kan? Nah, itu sih yang memang saya pikirkan sih dari awal, makanya saya bilang saya tetap strict. Saya mau topiknya pokoknya seperti ini, konsepnya begini gitu loh. Saya nggak mau konsepnya nanti dibikin receh lah, dibikin mau yang kayak gimana lah, ya nggak mau saya. Intinya tetap seperti ini gitu loh. Karena tetap ini adalah legacy yang mau saya bangun dan ada value yang mau saya juga share ke buat yang nonton atau yang dengar. Biarpun mungkin secara angka nggak seperti yang bisa jutaan-jutaan ya, kalau sekali ngepost gitu loh. Tapi buat saya it's okay. Ada satu peristiwa lucu nih. Saya kan waktu itu sempat bikin konten keperawanan seberapa penting buat lu. Ada satu cewek komen di YouTube saya. Dia bilang begini, karena waktu itu saya bikinnya bertiga sama teman saya, cowok semua. Nah, si cewek ini bilang, dia nggak menyangka kalau ternyata di luar sana ada cowok-cowok yang masih bisa menghargai wanita, tapi tidak hanya melihat dari keperawanannya aja. Ya, dan buat dia amazed gitu loh dengan hal gitu, dan dia say thank you ke kami waktu itu karena dari nonton konten yang mungkin kesannya simple, tapi dia mendapatkan sesuatu kalau ternyata ya gue sebagai wanita berharga gitu loh. Nah, itu juga salah satu bensin saya juga sih, tetap jalan ini podcast terus. Dan mungkin kalau kayak di Mas Weta, ya kayak tadi ada appreciate, ada yang misal nanti one day misalnya cetak buku-buku tetap disimpan, kalau nanti yang ada apa tuh mau buku yang mesti dibersih-bersihin, bukunya tetap akan kita simpan, nggak akan kita buang. Itu kan suatu appreciate yang kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan duit kan. Iya, itu jadi bensin kita kan buat jalan terus kan. Ya penghargaan nggak selalu uang lah. Ya itu mungkin sekarang ya ini terkait dengan standarisasi ya. Mungkin sekarang orang tuh bukan standarisasi, lebih ke nilai ukur. Sekarang itu ada kesan nilai ukurnya itu ya tadi dari
jumlah jempol atau berapa uang yang didapat gitu. Ya kalau saya mau balik ke nasihat ibu saya itu bilang yang namanya, kayaknya ini nasihat semua ibu deh, nasihatnya yang namanya rezeki itu tidak selalu uang. Orang sehat aja, kita sehat aja, itu rezeki, karena punya uang sakit, uangnya dipakai buat berobat, itu double gitu penderitaannya ketimbang yang sehat nggak dapat apa-apa. Artinya kalau mengukurnya lagi-lagi apa-apa jadi uang kan, oke, uang itu untuk ngasih makan fisik ya, tapi ada ngasih makan batin gitu, tidak selalu uang bisa ngasih makan batin, tapi tidak selalu uang untuk ngasih makan batin itu, bahkan malah kita ngeluarin uang untuk ngasih makan batin kita gitu. Nah, itu sesuatu yang apa ya, yang harus ditanamkan juga gitu sebaiknya gitu, supaya, karena banyak yang akhirnya stres kayak gue udah capek-capek bikin karya yang like dikit. Loh, kalau saya nggak sampai tahap di like. Saya karyanya jadi itu udah cukup buat saya. Sehingga saya tidak bergantung orang lain. Jadi karyanya jadi itu saya udah puas banget. Wah, ini karya saya udah jadi. Makanya saya sarankan jadilah pengapresiasi pertama terhadap karyamu. Jangan nunggu orang lain. Nantinya jadi kayak ini jadi aja udah cukup buat saya kayak gitu. Ada beberapa teman writer sih dia, sekelompok, dia tuh kayak ngeluh, nulis di genre sejarah. Kebetulan dia nulis sejarah gitu. Sementara saya nggak pure sejarah, saya selalu fiksi, ada fiksinya. Nulis di genre sejarah tuh begini. Ya tambahin fiksi gitu. Kalau buku sejarah doang kan jadinya buku sejarah gitu. Dan sumbernya juga harus akurat gitu. Tambahin fiksi sudah. Tetap masih kurang puas gitu. Saya selalu mikir, dia tuh mengidolakan Pak Pram kan. Betul. Kalau kamu mengidolakan karyanya, kamu idolakan juga orangnya dong. Orangnya itu beliau berkarya kapan gitu, sampai mengalami berapa fase-fase kehidupan yang pasti saya nggak mau mengalami fase itu gitu. Dan butuh waktu berapa puluh tahun sampai kemudian karyanya jadi seperti sekarang gitu. Setiap karya tuh rezekinya sendiri-sendiri. Kalau dia membandingkan karyanya terus dengan kesuksesan orang lain yang mungkin sudah melalui certain stages di mana kita juga nggak tahu dia episode apa dia sudah lewati gitu, terus dibandingin dengan kita yang baru mulai, ya kurang bijak, jadinya kita capek sendiri. Makanya tadi jadi ini nggak ada yang nge-like loh, makanya jangan kayak gitu, jangan nunggu orang like, kamu dulu yang nge-like gitu, dan kamu nge-like itu anggaplah itu udah 1.000 orang yang suka gitu. Akhirnya kan puas gitu dari sisi, dan kita tidak perlu juga ngejelek-jelekin yang misalnya itu kan rame karena receh sih kayak gitu makanya rame. Ya itu urusan ya, kalau kamu mau ikutan sana juga nggak apa-apa gitu. Menurut saya sih udahlah sendiri-sendiri gitu, punya prinsipnya gitu, terlepas dari ini. Dan saya suka kalimatnya teman saya tuh yang bilang setiap karya tuh ada rezekinya sendiri gitu. Iya juga gitu, setelah dia ngomong gitu saya malah jadi bercermin, benar juga ya, saya bikin beberapa karya, banyak karyanya. Tapi tidak semuanya itu sama rezekinya. Misalnya Journal of Terror, dia di webtoon baru nggak nyampe setahun, terus dicetak bareng sama novel. Belum lama langsung jadi mini series. Sementara yang udah dari kapan tahun dibikin Dreamcatcher belum jadi apa-apa, hari ini malah udah udah saya ambil alih gitu. Jadi copyrightnya udah di saya. Artinya, oh iya ya, setiap karya ini yang saya bikin dari induk yang sama aja beda-beda rezekinya. Jadi itu apalagi kita bandingin sama karya orang gitu, itu jelas nggak fair kan jadinya. Karena pasti ada momentum, ada histeria massa yang bisa meledakkan satu karya gitu, tidak selalu sama. Dan saya tidak bisa membuat, nggak usah jauh-jauh kok, yang Nusantara yang jadi itu hype banget, tapi pas sudah jadi Nusa Five ya tidak hype, karena secara sistem udah beda, secara konten udah beda, gaya tutur udah beda, banyak lah. Tidak mengurangi value, tapi dari sisi kuantitas pembaca atau apresiasinya tentu sudah sangat berbeda, karena udah beda barang, padahal satu, hanya beda kemasan. Nah, dari situ makanya saya selalu bilang jangan ngukur sepatu sendiri pakai kaki orang lain, atau sebaliknya, jangan ngukur kaki sendiri pakai sepatu orang lain, pasti capek gitu. Kayak lah ya, kita sendiri nggak usah kok, kita karyanya aja bisa beda-beda gitu, apalagi kok kreatornya gitu. Ya udah sendiri-sendiri, tinggal kamu ngeset benchmark, saya ngeset benchmark saya sendiri, jadi doang itu udah cukup buat saya.
Betul, Sehingga betul. saya tidak perlu step 2 segala macam. Tapi kan butuh hidup. Ya butuh hidup kan strategi yang lain lagi urusannya. Bukan masalah kepuasan jadinya. Itu kan trik lagi beda. Ini menarik nih. Kalau tadi Mas Weta kan bilang kalau karyanya asal udah jadi, ya udahlah. Yang pertama kali harus puas dengan karya kita ya kita sendiri dulu kan. Saya juga punya benchmark kayak gitu tuh. Buat saya, ketika saya ngobrol di podcast ini dengan narasumber kayak misalnya sama Mas Weta gitu, kalau kita bisa ngobrol asik, kita bisa ngobrol panjang, bisa sampai sejam lebih, itu buat saya pribadi, itu udah kesuksesan pertama dulu. Nanti masalah apakah nanti orang akan appreciate banyak atau enggak secara jumlah angka atau enggak, ya itu udah urusan lain lah. Terserah mereka lah, karena kan nggak semua orang bisa kita senangkan kan. Tapi buat saya, ukuran yang paling pertama dan yang paling harus saya bisa capai adalah ketika kita ngobrol begini, asik nih ngobrolnya nih. Bisa tukar pikiran. Oh, saya bisa dengar nih. Oh ternyata nih yang Mas Weta pikirkan nih, yang mindsetnya seperti ini nih. Saya jadi dapat ilmu baru nih. Kita ngobrol juga jadinya asik nih. Nah, itu dulu deh yang penting nih kalau buat saya di podcast ya. Kalau misalnya kita daripada gini, kalau misalnya saya ngobrol sama Mas Weta, saya nanya nih, tapi habis itu kita bingung, nggak asik, ngobrolnya nggak cair. Ya buat apa juga jadi nggak asik kan? Buat saya pokoknya gitu deh. Asal narasumber asik dan enjoy dengan pembicaraan ini, wah itu buat saya sih itu udah suatu kesuksesan banget buat saya sih. Itu dulu sih. Kalau enggak, capek banget buat muasin orang. Nggak ada habisnya. Iya, kalau yang terkait mungkin ini nyambung kayak misalnya gini, si Harry Potter itu bisa sampai hari ini itu kan prosesnya panjang ya. Jadi kayak betul. si J.K. Rowling nulis kapan gitu nulisnya, terus sampai nulis di kertas tisu apa gitu ceritanya gitu. Ditaruh di apa ya, dimasukin ke editorial, dimasukin gudang dulu, bahkan ditumpuk lama sampai kemudian ada editor yang baru magang, ada yang di gudang, cariin yang paling bagus, itu butuh berapa waktu gitu. Sampai kemudian nemulah Harry Potter itu. Makanya si J.K. Rowling berterima kasihnya sama orang yang nemuin naskahnya, bukan penerbitnya yang nerbitin dia, karena orang ini berjasa nih. Jadi ada satu kesempatan kecil di mana naskah itu ditemukan gitu. Ini apresiasinya J.K. Rowling ke si orang ini ya tentunya, bukan terhadap karyanya. Kalau karyanya memang bagus dari awal, makanya ditemukan dan diapresiasi dan dikembangkan gitu. Itu untungnya waktu itu aja masih bisa dikontak. Coba kalau ini bagus nih, yang bikin siapa nih, dikontak udah nggak bisa, juga sama-sama apesnya udah. Jadi memang kalau kita ngomongin balik lagi ya, itu satu ya, rezeki karya bisa beda-beda, dan rezeki kita itu ya beda-beda lagi gitu. Jadi kayak misalnya itu udah rezekinya J.K. Rowling waktu itu ditemukan naskahnya, ditelepon masih nyambung gitu. Sementara kita, makanya akhirnya benar seperti kata pepatah yang mengatakan apa itu, jadi kayak kesuksesan itu keberuntungan, kesempatan bertemu dengan kesiapan apa kalau nggak salah. Jadi kayak gitu. Kalau udah ketemu formulasi itu ya memang betul. Nah sekarang gimana caranya kita menciptakan keberuntungan, karena bisa diciptakan. Kadang-kadang saya berpikir sesuatu yang bakal datang ke kita dan langsung jalan, langsung works lah istilahnya, itu pasti karena kita siap dulu. Nah, kita nyiapin itu aspek-aspeknya tadi. Makanya saya bilang, dulu ketika mau masuk menjual satu produk ya, terutama bukan produk komik, tapi lebih ke produk kreatif yang untuk nyari sponsor. Dulu itu ada yang bilang, lu harus bikin dulu sukses dulu komiknya, harus diukur dulu angkanya, nanti baru satu produser tuh baru mau nih sama kamu nih, mau apa komit gitu kan. Terus saya mikir-mikir lagi, aduh kalau kayak gitu ya kasihan dong, yang ibaratnya ini kayak mau masuk kerja tapi kamu harus punya 2 years experience di bidang tertentu. Lah orang ini pekerjaan pertama kok. Fresh graduate. Gimana mau bisa punya pengalaman. makanya makanya terus wah nggak setuju aku sama prinsip itu, karena itu konyol. Coba tak jajal, akhirnya beberapa kali nyoba berhasil. Artinya saya benar-benar bisa menjual sesuatu dengan absolutely nothing ya, yang menjual value yang bahkan belum ada produknya dan berhasil gitu. Akhirnya saya membuktikan bukan bisa. Artinya kadang-kadang kita ada yang tidak butuh aspek-aspek kuantitas, asal kita punya tadi kesiapan, tanda kutip kesiapan mental, cara mengemas dalam bentuk omongan, mungkin itu bisa membuat orang mau engage ke kita gitu, mau benar-benar
ayo kita produce bareng kayak gitu. Itu saya sarankan juga ke beberapa kreator. Ada yang bilang saya cuma bisa bikin cerita doang nih, nggak bisa gambar. Gimana caranya saya mau bikin komik? Lah, saya punya temen cuma bisa bikin cerita doang, gambarnya tidak terlalu bagus. Oktober Ringbing itu selalu dapat ilustrator yang bagus-bagus. Kenapa? Ya karena dia pinter bikin ceritanya, sehingga kreatornya atau ilustratornya tuh, gue mau deh bikin bareng lu gitu. Nah sekarang ya gimana kamu menciptakan itu? Makanya udahlah fokus bikin yang bagus saja. Kayak gitu. Kalau orang kan hanya terbeli kan dengan kualitas gitu, nggak cuma ngecap nggak cuma ya tadi cuma ini ceritanya ini udah siap segini bagus enggak gitu. Makanya sedikit bagus itu jauh lebih powerful. Sama itu wawasan itu juga saya aplikasikan ke target market. Sedikit nggak apa-apa asal dia loyal udah cukup. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Ini pernah dibahas ya di YouTube-nya Mas Weta sih. Tentang style komik Indonesia nih. Cuman saya masih pengen dengar dari Mas Weta sendiri langsung di podcast saya nih. Style komik Indonesia tuh sebenarnya gimana sih? Ada yang bilang style komik kita tuh wah jadi mirip kayak Jepang ya. Pakai manga gitu, matanya jadi gede-gede, belu-belu. Tapi sebenarnya style komik Indonesia itu sebenarnya kayak harusnya kayak gimana sih? Idealnya kayak gimana sih? Idealnya ya. Kalau menurut saya aja ya, ini bukan untuk saran untuk orang lain. Kalau menurut saya yang kelihatan kalau itu orang Indonesia, komik Jepang saya aja nggak terlalu suka, nggak terlalu suka bukan berarti benci. Sama yang gayanya terlalu kayak serial cantik, saya nggak terlalu suka. Saya sukanya ya yang menggambarkan orang Jepang langsung kayak Takehiko Inoue yang bikin Slam Dunk atau Vagabond itu kalau gambar orang Jepang banget itu. Jadi saya suka, otomatis saya suka sama dia, sama karyanya gitu. Atau saya hanya suka ke komikus yang ketika menggambarkan tokoh di dalamnya, langsung kelihatan karakternya. Karakter maksudnya watak. Contohnya Urasawa Naoki. Urasawa Naoki itu yang bikin Monster, 20th Century Boys. Itu kalau bikin mukanya gitu, kita langsung tahu, belum ngomong karakternya. Ini kayaknya kayak gini nih, kayak benar-benar bisa membaca pengkarakteran di dalam visualnya gitu. Saya memang tidak pernah punya standarisasi khusus untuk komik Indonesia. Saya pikir dulu seperti yang punya bapak saya kayak gambarnya, karena saya udah akrab dengan kayak gambar itu dari kecil. Jadi kalau udah lihat komik gaya gambarnya bapak saya itu kayak gambarnya bukan sama bagusnya, tapi gaya gambarnya itu kayaknya masih satu nuansa dengan komik-komik kayak karyanya Pak Ganes TH. Oh, yang Petruk Gareng ya? Yang Petruk Gareng, bukan. Kalau Petruk Gareng beda lagi, itu lebih ke agak fantasi. Kalau ini yang realis. Kalau Petruk Gareng kan gitu, punya Tatang Senpai, Tatang S. Kalau ini lebih ke kayak yang paling bagus di menurut saya di kalangan ibu saya setuju nih. Jadi ibu saya sudah bilang paling bagus tuh kalau gambar cewek itu Pak Girdi WK. Gambar cewek itu pasti cantik gitu. Jadi menurut dia gambar ceweknya itu cantik gitu, kelihatan cantik menggambar perempuan. Kayak gitu, saya pikir seperti itu. Tapi kemudian kan terciptalah gradasi gradasi gaya di mana bisa berangkat dari sini. Dan kalau kita mempelajari lagi tentang kebudayaan, ada yang namanya aspek saling mempengaruhi, yang namanya kayak gitu tuh lazim. Kalau kita ngomongin wayang yang sekarang segitu deformasinya itu kan udah di era Islam ketika karena wayang dulu ketika wayang beber ilustrasinya itu masih kayak wayang, kalau sekarang kayak wayang Bali. Wayang Bali kan lebih realis dia, size-nya antropometri mungkin dari anatomi juga masih ideal gitu. Tapi pas sudah di era Islam dibuatlah visualisasi pengkarakteran, bukan jadi kayak misalnya matanya dibikin sipit-sipit, itu artinya menundukkan pandangan misalnya. Jadi kayak yang belo-belo itu segala dilihat gitu. Berarti kan bukan lagi soal kemiripan dengan objek asli, tapi sudah dideformasi, lebih berfokus pada makna. Dan itu kenapa bisa begitu? Karena terpengaruh oleh kultur Islamnya Sunan Kalijaga misalnya. Jadi beda-beda lagi nanti. Udah gitu wayang udah dideformasi, dipakai muncul
ini saya kalau nggak salah, mungkin nanti kalau ada yang keliru bisa di kolom komen ya. Kalau nggak salah tuh setelah dideformasi sekalipun terus muncul keperluan untuk menyebarkan agama Kristen, tetap dipakai style yang itu, yang udah di quote unquote diislamisasi, dipakai untuk menyebarin agama lain dan masih boleh. Artinya, lagi-lagi kalau kita berkaca pada budaya di mana di dalamnya ada aspek saling mempengaruhi. Sekarang yang ada namanya komik kok gaya gambarnya manga, loh itu bagian dari perkembangan budaya namanya. Terus nggak punya identitas dong, yang nggak punya identitas kalau value-nya nggak sesuai identitas kita. Identitas itu tidak terlihat, yang kalau terlihat itu dari dalam. Makanya kalau di pengajian-pengajian kan gitu, istilahnya apa ya, yang kalau mau kelihatan agamanya bagus bukan dari ininya dandannya tapi dari kelakuannya, karena value-nya betul berarti. Lepas dari ini sama gaya gambar, menurut saya itu bagian dari output yang dan itu dinamis, saling terpengaruh lah. Kalau sekarang lagi hype apa pasti nanti gayanya ganti lagi. Nah sekarang ini gaya gambarnya tai lalat, nggak Jepang itu. Iya. Tapi apakah itu terus bisa disebut sebagai gaya komik Indonesia? Ya bisa juga, itu bagian dari gradasi tadi. Nah, jadi yang penting mah value-nya. Kalau dilihat value-nya, value tidak selalu harus value yang luhur banget, enggak, yang sederhana lah. Value tentang sosial yang seperti ini sekarang, itu juga bagian dari kultur kan sebetulnya. Kalau itu diangkat dan itu masih masuk ke kita, ya sudah, itu bagian dari komik Indonesia menurut saya. Betul. Karena kalau kayak tadi Mas Peta sempat singgung juga, kalau gaya gambarnya Takehiko Inoue itu kan boleh dibilang beda banget kayak gambar komikus Jepang yang lain kan gaya gambarnya ya. Makanya lebih beda banget. Atau mungkin kalau Akira Toriyama, dia punya gayanya sendiri dari dulu sampai sekarang gayanya ya begitu, Dragon Ball. Nah, eranya berganti lagi. Dulu belum ada, pada saat eranya Akira Toriyama setahu saya ya, itu belum ada gaya gambarnya kayak Takehiko Inoue, belum populer lah. Mungkin ada tapi mungkin belum populer. Jadi baru belakangan itu baru muncul pada saat Akira Toriyama, kayak Akira Toriyama semua. Magic Ball Denpei, Yonkuro, Yonkuro bener. Yaiba, semuanya mirip Akira Toriyama. Memang siapapun yang jadi populer otomatis berkiblat. Nah kita kan nggak mau melihat itu gitu. Atau mungkin wawasannya belum sampai sehingga berasumsi komik Jepang itu, kalau niru gaya gambar itu komik Jepang. Padahal di Jepang sendiri, wah gradasinya itu banyak sekali. Kita tidak bisa mengkultuskan pada satu spektrum, ini warna ini nih komik Jepang. Oh nggak bisa, ini ada yang begini juga gayanya nih. Kayak gitu. Bahkan ada dulu aja kan Pak Teguh Santosa, saya tahunya informasinya dari Om Tony Masdiono deh kalau nggak salah. Pokoknya ini Pak Teguh Santosa yang menciptakan benchmark gaya komik Indonesia, harusnya seperti ini. Tapi kalau nggak salah Mas Tony, ini mungkin nanti kalau saya harus nanya lagi ke Mas Tony, kalau nggak salah bilangnya enggak, padahal Pak Teguh itu juga terinspirasi dari ilustrator dari Filipina apa ya, jadi sama kayak gaya gambarnya tuh mind blocking, yang akhirnya terciptalah gaya gambar seperti karya Pak Teguh, meskipun Pak Teguh juga sudah punya original style juga ya, yang kemudian lagi-lagi bagian dari pengaruh budaya tadi gitu, sehingga orang juga, saya ngefans ke Takehiko Inoue, otomatis saya kan mengkiblat pada beliau. Begitu pula komikus-komikus Jepang yang melihat ada satu karya yang dianggap sensei, otomatis akan mengacu pada dia, dikultuskan gitu, baik dari sisi gaya gambar, penceritaan mungkin, atau value yang mau diangkat, otomatis itu mirip-mirip gitu. Itu sudah sangat umum. Kalau belajar budaya lebih dalam itu akan paham bahwa itu mah bagian dari saling mempengaruhi lah. Yang ya sudah sewajarnya ketika komik Jepang di kita merajai, otomatis akan terpengaruh gitu. Gaya gambar ya hari ini kan kita taunya kebetulan Marvel DC aja yang gede ya. Padahal kan kalau di luar sendiri, di Amerika maksudnya, itu banyak itu penerbit komik yang begitu, istilahnya gaya gambarnya itu juga terciptalah gradasi tertentu. Kayak saya punya ada ilustrator lokal, Alti
Aldi Firmansyah itu dia itu ngilustrasi untuk, saya lupa deh penerbit komiknya apa. Aldi itu menghadirkan gaya gambar baru karena dia gabungan antara ada unsur Jepangnya juga yang orang sebut unsur Jepang ya. Ada unsur Disney-nya juga digabung sama unsur realis gitu. Mixing gitu. Akhirnya warnanya baru ini, jadi wow, ini baru nih dan ternyata laku di pasar, ya sudah. Dan gaya ya tadi balik lagi ke pasar. Orang yang lakunya itu masa kita mau memaksakan, ya nggak boleh kan maksain ya. Jadi misalnya ini komik Pusaka Dewa seperti ini, lu harus terima nih. Kalau nggak lu nggak cinta Indonesia, nah itu udah salah. Jadi yang paling penting itu ya pasar sukanya apa, kita mau menyampaikan apa ke pasar itu, ya kita harus menyesuaikan dengan dia lah, bahasanya disesuaikan. Itu kan ilmu umum. Mau dakwah ke siapa ya bahasanya disesuaikan. Pasti nggak akan ke orang yang beda agama kita bawain Al-Quran, sabet kita. Jadi harus pakai metode yang beda. Begitu pula untuk komik lah. Saya rasa begitu. Biar kita nggak melulu berkutat di situ atau ya jadi itu istilahnya apa ya, terlalu prematur kalau memberikan penilaian. Padahal poinnya bukan di situ. Akhirnya jadi abai pada sesuatu yang lebih krusial, lebih perlu dibahas gitu. Kadang-kadang saya juga concern ketika masuk ke forum-forum tertentu, mungkin forum yang masih sama-sama belajar, sehingga yang dibahas akhirnya seputar itu. Padahal kalau kita bicara komik, kita bisa bicara poin-poin yang jauh lebih penting, kayak tadi membahas tentang budaya komik. Ini nggak akan selesai pasti kalau harus butuh berapa episode bahkan untuk membahas tentang perkembangan komik Indonesia gitu. Dan harus ada pakarnya. Saya sih bukan pakarnya, saya nggak tahu. Itu saya aja dengar-dengar doang gitu dari ngobrol. Berarti intinya style komik itu sebenarnya bebas lah ya, kita mau gayanya gimana pun, asal memang ya kita suka dengan gayanya dan kita mau terapkan, ya it's okay, nggak masalah kan. Iya, ya tergantung zaman sih. Kayak zaman dulu komik Indonesia kayak gini dong, ya tergantung kan waktu itu lagi hype-nya itu. Atau sekarang standarisasi cowok ganteng deh, karena sekarang yang lagi nge-hype Korea, ya otomatis yang ganteng-ganteng yang seperti itu. Tapi zaman dulu beda. Zaman dulu yang laris di bintang film yang ada keturunan bulenya, beda lagi karena memang zamannya. Dulu mirip Korea malah makin nggak laku gitu. Sekarang aja laku. Opanya aja harus ada. Ya, opanya jadi mirip yang mana gitu. Kalau opanya mirip Psy ya jadi nggak cocok juga. Masa Psy gitu. Ya, lagi-lagi itu tergantung trennya seperti apa. Iya, betul. Saya juga jadi ingat tuh. Even di Amerika pun gaya komik pun juga berubah banget kalau kita bandingin komik-komik awal-awal kayak awalnya Superman atau Batman baru muncul itu kan, ya kalau kita lihat sekarang culun ya sebenarnya kalau dibilang ya. Gayanya tuh lucu gitu. Gayanya lucu loh. Saya rasa ketika ada orang yang meributkan itu sebetulnya bagian dari ya dia terhadap semangat zamannya dia sebetulnya. Yang meributkan tuh biasanya gitu. Misalnya nggak usah di dunia lawak misalnya. Sekarang yang ramai stand up comedy. Pasti yang grup lawak grup pasti kan apa sih ini barang baru nih kayak gitu. Pasti akan terasa asing karena memang semangat zamannya udah beda. Sementara kita udah nggak cocok. Misalnya anak-anak muda, saya sih masih cocok. Tapi yang anak-anak muda, ini apa lawak grup kayak Sri Mulat misalnya, nggak cocok. Dan itu tergantung lagi gitu. Kalau saya ke kampung, pulang kampung nih, saya kan orang Kebumen sana, pas lagi main sama teman-teman saya ke pasar malam, yang namanya orang jualan CD itu CD Kartoloan, CD Kirun CS, yang komedi-komedi masih model panggung, padahal itu di shoot zaman kapan gitu, masih laku, masih dibeli sampai hari ini gitu, CD lagi, bukan ngomong, karena memang masih pakai player orang-orang di kampung, artinya ya itu kurang piknik lah kalau saya sebutnya. Jadi kalau orang pikniknya jauh gitu, terus teman mainnya banyak, ya pasti dia akan cenderung lebih luas gitu kacamatanya untuk melihat, oh nggak bisa kayak gitu, harus begini. Makanya saya tidak pernah, saya mungkin satu-satunya orang males kalau ada satu yang ributin gaya segala macam. Padahal wah ini yang jauh lebih penting nih, yang bahas tentang value, tentang sejarah deh, nggak usah jauh-jauh gitu. Itu bisa jadi pembelajaran juga. Oke, Mas Veta, thank you banget nih untuk sharingnya, untuk insight-nya tentang komik Indonesia. Ini membuka mata banget sih, karena saya kan sebagai pembaca ya, saya kan nggak tahu prosesnya gimana, terus komik Indonesia sedang seperti apa. Saya cuma lihat sekarang di Instagram, wah lagi rame nih, orang rame-rame bikin komik. Kalau saya ke halaman explore saya, banyak banget sekarang yang bikin komik. Tapi kan saya pengen tahu nih, ini
Tapi industrinya gimana nih? Ini Ya. makanya saya cari siapa nih yang bisa diajak ngobrol, dan saya menemukan Mas Weta nih. Ini karya-karyanya banyak banget yang udah bisa go internasional juga salah satunya kan. Dan memang ternyata prosesnya susah ya untuk bikin komik ya. Makanya untuk Itulah. menghargai suatu karya itu benar-benar dibutuhkan selain knowledge juga, dan juga dibutuhkan ini juga ya, dibutuhkan hati juga yang ingin mau emang menghargai. Iya. Ya, oke. Mas Weta, ini kalau misalnya ada yang pengen beli komiknya Mas Weta nih, ini bisa cari di mana sih sebenarnya nih? Kalau ini di toko buku atau dibeli di Ya, online toko atau buku. bagaimana? Kalau online di gramedia.com, Hmm. cari aja Sweta Kartika gitu. Mungkin ada beberapa judul saya. Hmm. Atau ada yang di Reon Comics juga kan. Jadi di Tokopedia-nya Reon Comics atau Shopee-nya Reon Comics lah. Kalau nggak salah si Gramedia juga punya gerai di Shopee. Saya lupa. Tapi Oh, Gramedia official gitu. ada Gramedia, ada. Dan sering ada bonus apa sih? Diskonan. Sering ada diskonan. Itu di sana bisa. Tapi kalau yang self publish itu kayak Panca, The Dreamcatchers, apalagi ya. Itu saya jual sendiri. Coffee for Two itu saya masih jual sendiri. Cuman kadang malas promo aja. Kadang-kadang kan apa pas kalau nggak ada yang ngurusin takut malah ke delay paketnya. Tapi ya nggak apa-apa, bisa beli juga. Bisa WhatsApp sih. WhatsApp-nya ini nggak apa-apa nih sekalian promo. Nggak apa-apa. Nanti ini aja. Nanti saya taruh link Instagram Mas Weta kali ya Itu aja lah biar gampang. Kalau di nanya di description. medsos pasti saya jawab lah. Kalau mau beli ini di mana saya kasih tahu. Itu aja. Gitu, oke. Kalau mau promo mah nggak masalah saya mah. Ya, Instagram, Facebook. Instagram saya aktif. Tiga-tiganya aktif lah. Instagram, Facebook, Twitter, semuanya Sweta Kartika itu. Iya. Oke Mas Weta, thank you banget ya. Sukses lo untuk karya-karya komiknya, ini ditunggu banget. Saya sih menantikan nanti kalau komiknya ada yang dijadiin film, pengen nonton sih nanti ini one day. Amin. Doakan. Oke, thank you ya. Oke, Mas Andri.